Oke, Naila silahkan dimulai. 1, 2, 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. I am Naila Munapuspita, NIM 079 from Team 1. Today I will present material about economic thoughts of Ibn Taymiyyah. Biography of Ibn Taymiyyah. His full name is Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim. He was born on 22 January 1263 AD. His father, uncle, and grandfather were outstanding researchers from the Hambali school. Jadi ayah, paman, dan kakeknya itu merupakan peneliti luar biasa dari sekolah Hambali. His family fled from their homeland when the Mongol army appeared and fled to Damascus in 1262 AD. And at that time, he was 7 years old. Dan ini keluarganya itu melarikan diri dari asalnya saat kemunculan tentara Mongol dan melarikan diri ke Damaskus pada tahun 1262 Masehi. Ibn Taymiyah completed School of Law, Prophetic Hadith, translation of the Quran, mathematics, and reasoning at a very young age. Jadi Ibnu Taimiyah ini telah menyelesaikan sekolah hukum, hadis kenabian, terjemahan Al-Quran, matematika, dan penalaran pada usia yang sangat muda. Dan di antara para pendidiknya itu ada Syamsuddin Al-Maqdisi, Ibnu Al-Yusr, Al-Kamal Abdul Majid, Yahya Al-Syairafi, Ahmad Abu Al-Khair, dan lain-lain. Ibn Taymiyah talks about standard financial issues in two books, namely Al-Hizbah fi Al-Islam atau Lembaga Hizbah dalam Islam dan Al-Siyasa Al-Syar'iyah fi Islah Al-Ra'iyah atau Publik dan Swasta Hukum dalam Islam. In his main book, he examines much about markets and government mediation in financial life. And in his next book, he talks about the problem of public revenue and financing. Jadi dalam buku utamanya itu, ia mengkaji banyak hal tentang pasar dan mediasi pemerintah dalam kehidupan finansial. Kemudian dalam buku berikutnya, ia berbicara tentang masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Next, economic thoughts of Ibn Taymiyah. Market mechanism. Human needs are very diverse and change from one to another. Jadi kebutuhan manusia itu sangat beragam dan berubah satu sama lain. Kebutuhan ini berubah bergantung pada melimpahnya atau kekurangannya hal-hal yang diperlukan. Suatu hal akan lebih dibutuhkan di tengah kekurangan daripada ketika ada banyak persediaan. The cost of an item changes depending on the number of people requesting it. Biaya suatu barang berubah tergantung pada banyaknya orang yang meminta. Jika jumlah orang yang membutuhkan sesuatu sangat besar, maka harganya akan naik. And then change in the price of goods also depends on who trades goods. Biaya produk juga dipengaruhi oleh ukuran kebutuhan barang dagangan dan tingkat ukuran. Jika kebutuhannya sangat besar dan padat, harganya akan naik ke level yang lebih tinggi. Kemudian
One illustration of an increase in cost that is not affected by real supplies and real interest in ihtikar, namely the demonstration of someone collecting products to sell less merchandise at a higher cost so that they get a profit about the usual profit. Salah satu ilustrasi kenaikan biaya yang tidak dipengaruhi oleh persediaan nyata dan bunga yang nyata adalah ihtikar, yaitu demonstrasi seorang mengumpulkan produk untuk menjual lebih sedikit barang dagangan dengan biaya yang lebih tinggi, sehingga mereka mendapatkan keuntungan di atas keuntungan biasa. Next, price mechanism. There are the concept of fair price according to Ibnu Taimiyah and price regulation according to Ibnu Taimiyah. Jadi konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah itu hanya terjadi di sektor bisnis yang agresif dan tidak ada tindakan yang mengganggu keseimbangan nilai kecuali jika ada upaya untuk mengganggu keseimbangan tersebut. Kemudian monopoli atas kebutuhan manusia ditentang oleh Ibnu Taimiyah. Jika ada sekelompok orang yang melakukan monopoli, maka pemerintah wajib mengatur harga. Hal ini dilakukan untuk menetapkan harga yang wajar, karena monopoli merupakan suatu perbuatan yang tidak adil dan sangat merugikan orang lain. Kemudian price regulation, yaitu pedoman harga barang dagangan yang berarti menjaga keterpercayaan dan kesempatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Next, property rights according to Ibnu Taimiyah. For the first, individual property rights atau hak milik individu. Jadi setiap individu memiliki pilihan untuk mengambil bagian dalam hartanya, menggunakan secara bermanfaat, memindahkannya dan melindunginya dari pemborosan, serta tidak menggunakannya secara berlebihan untuk tujuan mewah. And then social or collective property rights atau hak milik sosial atau kolektif, yaitu hak kepemilikan sosial mengambil struktur yang berbeda. Misalnya, sebuah artikel dapat dimiliki oleh setidaknya 2 individu, asosiasi, atau afiliasi. Next, state property rights atau hak milik negara. Negara membutuhkan hak kepemilikan total dalam memperoleh bayaran, jenis pendapatan, dan kemampuan untuk menyelesaikan komitmennya. Misalnya untuk memberikan instruksi, pemulihan moral, menjaga kesetaraan, mengikuti regulasi, dan lain-lain. Sumber pendapatan negara yang mendasar adalah zakat dan kekayaan perang atau ghanimah. Next, the role of government in economic policy. Number 1, eliminate poverty atau menghilangkan kemiskinan. Dalam pandangan Ibnu Taimiyah, seorang individu harus hidup dalam kesuksesan dan tidak bergantung pada orang lain, dengan tujuan agar mereka dapat memenuhi beberapa komitmen dan komitmen ketat mereka. And number 2, price regulation. Seperti materi yang sebelumnya, yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi menurut Ibnu Taimiyah bahwa otoritas publik memiliki posisi penuh untuk mengatur biaya. Number 3, monetary policy atau kebijakan moneter. Negara bertanggung jawab untuk mengendalikan perkembangan uang tunai dan untuk mengendalikan penurunan nilai uang tunai. Yang keduanya itu dapat memicu kerawanan moneter. Number 4, economic planning atau perencanaan ekonomi. Tidak ada satu pemerintah pun yang menolak persyaratan untuk pergantian keuangan yang luas.
Salah satu cara yang layak untuk mencapai ini adalah melalui persiapan keuangan. Salah satu gagasan penting Ibnu Taimiyah tentang bisnis pedesaan, belokan, dan lain-lain. Kemudian pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pasar dan intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi, yaitu pemerintah hanya memiliki wewenang menetapkan harga apabila terjadi praktek kezaliman di dalam pasar. Sedangkan di dalam pasar yang adil atau sehat, harga diserahkan kepada mekanisme pasar atau tergantung pada kekuatan supply and demand. Conclusion. Jadi dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi dari Ibnu Taimiyah yaitu pemerintah hanya memiliki wewenang menetapkan harga apabila terjadi praktek kezaliman di pasar. Di dalam pasar yang adil, harga diserahkan pada mekanisme pasar atau tergantung pada kekuatan supply and demand. Kemudian, kenaikan harga bukan disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar, melainkan karena kekuatan permintaan dan penawaran. Dan otoritas pemerintah harus mencetak mata uang koin sesuai dengan nilai transaksi yang adil tanpa adanya kezaliman di dalamnya. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Hello, Naila. Permission, I will ask you. Silakan, Lena. Yes, thank you very much. I will ask you, what is Ibnu Taymiyah's view on the step the government should take when an economic crisis occurs? Thank you. Baik, terima kasih Lena. Saya tampung dulu pertanyaannya. Ada yang bertanya lagi? Baik, dan Miss Iza. Tanya tentang ini kan bahas tentang pemikiran Ibnu Taimiyah berdasarkan ekonominya ya. Mau tanya tentang relevansinya pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap pemerintahan di Indonesia bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Nadira.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Lena. Tadi Lena bertanya bagaimana pandangan Ibnu Taimiyah mengenai langkah-langkah yang harus diambil pemerintah ketika terjadi krisis ekonomi. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa otoritas pemerintah harus mencetak mata uang koin atau emas maupun perak sesuai dengan nilai transaksi yang adil dari penduduk tanpa keterlibatan kezaliman di dalamnya. Karena Ibnu Taimiyah itu sangat menentang nilai mata uang ini, krisis moneter terjadi karena inflasi yang terlalu tinggi. Apakah sudah jelas? Yes, of course. Thank you very much, Nengel. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadira, itu relevansi
pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah terhadap pemerintahan Indonesia, yaitu pemerintah hanya memiliki wewenang menetapkan harga apabila terjadi praktek kezaliman di dalam pasar, sedangkan di dalam pasar yang adil, harga diserahkan kepada mekanisme pasar atau tergantung pada kekuatan supply and demand. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baik, presentasi kali ini akan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Nayla. For the next is team 2. For Dennis Izanadira, please you can share screen. Apa sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good night, everyone. Hello. We are going to preparation of very extraordinary character. Comes from Asyabadi. The following explanation was explained by Nadira 0134. Okay, the following explanation was explained by Nadira. Okay, Nadira, please you can explain about preparation about As-Sabati. Thank you. Thank you, Lena. For the first slide is biography. Biografi Imam As-Sayyibit. Biography Imam As-Sayyibiti or As-Satibis. Full name is Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakmi Al-Gornatiyah Shatibi. He is a Muslim scholar. He came from the Arab tribe Lakmi. The name Shatibi is attribute to the area of origin of his family, Shatiba, Satiba, or Jatifa, which is in the eastern part of Spain. Next slide.
The concept of Maqasid al-Sharia. As the primary source of Islam, the Quran contains various teachings. Ulama source the content of the Quran in three major parts, namely Aqidah, morality, and Sharia. Aqidah is related to faith basics, morality is related to ethics, and Sharia is related to legal aspect, arising from actual words and audits. According to Harun Nasution, there are only 3,068 verse of the 360. Apa sih? Bentar. There are only 368 verse of the Quran that relate to legal aspect from the total. Itu the Quran and the hadiths of the Prophet were then used as the basic for scholars in developing Islamic law, especially in the field of muamalah. In this framework, Imam Al-Shatibi put forward to the concept of maqasid al-Sharia. Thus, the obligations in Sharia concern the protection of maqasid al-Sharia, which aims to protect the human benefit. Imam Al-Shatibi explained that Sharia deals with the security of maslahah. Next slide. According to Imam Al-Shatibi, the human benefit can be realized if five political elements can be recognized and maintained: is religion, soul, reason, lineage, and property. Within this framework, he divides maqasid into three levels, namely, first is daruriyat, is intended to maintain the five main elements in human life. Two is hajiyat, is aimed to eliminate the difficulties. It's three, tasiniyat, where human beings can do their best to perfect the maintenance of the five main elements. Next slide. Implications of Maqasid al-Sharia. Conventionally, human economic problems have three dimensions: what is products, how to produce it, and from whom the production is carried out. According to conventional economic theory, human economic problems arise because of the scarcity of natural resources. Even if the scarcity can be eliminated, the problem won't be solved because of the inherent inability of various material nature's resources to satisfy all human desires. Next slide. Implications of Maqasid al-Sharia ini ada 5. Yang pertama itu purpose of individual economic activity. Economic activities of production, consumption, and exchange that include benefits as defined by Sharia must be followed as a religious obligations to obtain goodness in this world and the hereafter. Islamic economic theory defines economic problems from the perspective of this goal. Fulfillment of these goals make it a religious obligation. Therefore, Islam becomes a force for economic development to maximize the satisfaction skills. Terus yang kedua ada efficient. Efficient is the main concern of the conventional economics. If the wants are unlimited and natural resources are scarce, then the only solution is to economic saving. Terus yang ketiga tuh wants and needs. Wants and needs, that's two things we come from the instinct of human desires. In Islamic framework, all human desires cannot be used as need. Only desires that have maslahah or benefits in this world and the hereafter can be used as needs. The concept of want is a value-free concept, while the concept of needs is a concept that is not value-free. Next slide. Ada maslahah versus utility. Tuh, hilang. In Islamic economics, the nature of or strength of goods
or service to meet the needs of human life in the world is maslahah. A Muslim is religiously motivated to obtain or products any goods or service that have such maslahah. Terus yang kelima yaitu spending. Consumers must first allocate their income between two types of expenditure, namely expenditures in the way of Allah Subhanahu wa Ta'ala, which explicitly do not provide worldly benefit, and spending aimed at obtaining direct material benefits. Next slide. Yeah, any questions? Okay, Nadira, thank you very much for your presentation. About this presentation, the next is Ibnu Khaldun. Okay, for the question is the last time. So please, you can share screen now about Ibnu Khaldun. Maaf Lana, bukannya hari ini 2 materi aja ya? Okay. Oh yes, sorry, I'm forget. So thank you very much for your reminder for me. So sorry guys, it's the miscommunication. So the next is about question about you can write is the column chat or you can raise hand about presentation by team 2. Okay, because no any question. Yes, we can the last about class. What do you think, guys? Any question? Oke, thank you Ayuni. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka berakhirlah sudah kelas pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Untuk absensinya hari ini hadir semua. Dan mohon maaf apabila selama presentasi dari tim 1, dari Nailal maupun dari tim 2, Danis Iza Nadira, saya Lena Mardiana dan Ayuni ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan untuk keluar dari grup. Terima kasih teman-teman. Terima kasih.